Tinggalkan hiruk-pikuk di luar sana. BYD dengan dual mode teknologi menghadirkan getaran dan suara mesin yang minim hingga kabin yang kedap suara. Senyapnya menenangkan, menjaga kedamaian hingga sampai di tujuan. Viewless, feel more. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Serangan rudal Zionis Israel menyasar kamp pengungsi Al-Shati di kota Gaza, Palestina. Kota Gaza yang sudah porak-poranda semakin hancur setelah rudal penjajah menghantam rumah keluarga Syamia di kamp pengungsi Al-Shati di kota Gaza, Palestina. Menurut Al Jazeera, serangan Zionis Israel di seluruh Gaza telah menyebabkan 2 orang syahid. Serangan teroris Israel ini semakin memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina. Sementara itu pemirsa, di tengah derita yang masih membelenggu korban konflik Gaza, secercah harapan kembali hadir. Melalui program Step of Hope, rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab membantu puluhan warga Palestina yang kehilangan anggota tubuh untuk kembali berdiri dan menata kehidupan mereka. Di kota Al-Aris, Mesir, harapan baru mulai tumbuh bagi para warga Palestina yang menjadi korban konflik berkepanjangan di Gaza. Rumah sakit terapung milik Uni Emirat Arab terus memberikan pelayanan kemanusiaan melalui program Step of Hope dengan memasang anggota tubuh bagi para pasien yang mengalami amputasi. Tim medis merawat pasien, melakukan pemeriksaan, serta memasang kaki dan tangan palsu agar mereka dapat kembali bergerak secara mandiri. Hingga saat ini, sebanyak 51 warga Palestina telah menerima anggota tubuh melalui program tersebut. Para pasien juga mendapatkan rehabilitasi menyeluruh, meliputi fisioterapi, pelatihan mobilitas, hingga pendampingan medis secara berkelanjutan agar mampu beradaptasi dan kembali menjalani aktivitas sehari-hari. Program yang diluncurkan pada bulan lalu ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga kemanusiaan Uni Emirat Arab dalam upaya meringankan penderitaan warga Palestina yang terdampak konflik. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak, memicu kecaman keras dari pihak Baghdad yang menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan negara. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا. Hingga kini situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatkan ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Ke informasi lainnya pemirsa, mobil listrik menabrak kafe di Jalan Boulevard Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Mobil hilang kendali lantaran pengemudi salah injak pedal. Beginilah kondisi bagian depan kafe yang rusak usai ditabrak mobil listrik di Jalan Boulevard Timur, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sebelum menabrak kafe, mobil yang semula ada di area parkir ini tiba-tiba meluncur tak terkendali. Petugas keamanan sempat memberikan arahan kepada pengemudi, namun kendaraan tetap melaju hingga terjadi kecelakaan. Akibat benturan tersebut, sebagian badan mobil meringsek masuk ke area depan kafe. Santai ya, udah diarahin, udah dibikin karena itu orang baru belajar, jadi seakan-akan orang dia kelas dadak gitu, dadakan. Karena mobil straight dari itu. Samping itu
orang itu sebelum dia masuk ke dalam kota di pinggir jalan itu hampir kejadian dia kan menabrak kendaraan motor. Akhirnya teman saya itu udah sejarah semua ya. Jadi seperti lagi orang itu lagi pas baru belajar ya mau pakai kejadian pakai aja. Beruntung pada saat kejadian kafe sedang tidak terlalu ramai sehingga tidak ada pengunjung maupun karyawan yang menjadi korban. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di kota Bandung akibat sebuah truk yang melaju tak terkendali. Akibatnya seorang pesepeda yang terlibat kecelakaan ini tewas di tempat. Kejadian Lui Panjang dihantam mobil LPG. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Lui Panjang, Kota Bandung, Jawa Barat. Sebuah truk bermuatan tabung gas diduga melaju tak terkendali yang kemudian menghantam sejumlah mobil, sepeda motor, serta seorang pesepeda sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak beberapa kendaraan dan lapak pedagang di tepi jalan. Ditabrak ini Grab lagi parkir tadi ini aku ngeliat. Akibat kecelakaan ini, seorang wanita yang merupakan pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian. Sementara satu korban lain mengalami luka parah dan langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Lalu lintas dalam keadaan normal, ya. Arus lalu tidak begitu padat, keadaan normal. Yang meninggal berarti tukang Sepeda? sepeda ya? Siap. Penjual mobil informasinya? Bukan, sepeda. Pengayuh sepeda berarti? Pengayuh sepeda. Benturan keras juga menyebabkan sejumlah mobil dan sepeda motor mengalami kerusakan parah. Hingga kini kecelakaan yang diduga diakibatkan oleh sopir yang mengantuk masih terus dalam penyelidikan polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Gudang Peluru Tebet. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Kawasan Gudang Peluru untuk saat ini memang arus lalu lintas dalam keadaan ramai dan lancar, namun perlu kami sampaikan juga bahwa aktivitas masyarakat di kawasan Gudang Peluru ini cukup ramai dengan pejalan kaki maupun aktivitas pengendara roda 2 untuk masyarakat lokal yang beraktivitas di kawasan ini melawan arus lalu lintas maupun tidak menggunakan helm standar SNI, di mana memang kalau kita melihat ini masuk dalam peraturan pelanggaran lalu lintas yakni pada pasal 291 tentang penggunaan helm standar SNI, kemudian 287 yang mengatur tentang rambu dan juga hal ini termasuk melawan arus lalu lintas. Untuk arus lalu lintas sendiri dari arah Duren Sawit yang akan lurus mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat. Kami harapkan Anda tetap menjaga batas kecepatan kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Meskipun mengalami perlambatan kecepatan kendaraan, namun hal ini tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan melalui flyover yang akan turun pada kawasan Kota Kasablanka. Untuk arus lalu lintas di ruas jalur yang akan mengarah ke arah Tebet melalui jalur arteri saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang terlihat adanya peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jelang jam istirahat makan siang, kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kuningan yang akan lurus mengarah ke Duren Sawit dan juga yang akan lurus mengarah ke arah Kampung Melayu sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang kalau kita melihat volume kendaraan pada siang hari ini didominasi dengan kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Sebagai informasi juga mengingat ada kawasan Pasar Tumpah pada kawasan Kampung Melayu ini juga perlu diantisipasi dengan aktivitas masyarakat yang berhenti pada median jalan maupun angkutan umum yang berhenti untuk berbelanja pada median jalan. Di Pasar Tumpah ini perlu diantisipasi agar terciptanya kelancaran. Kami harapkan Anda tetap mematuhi batas kecepatan serta jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan juga kami harapkan Anda untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran seperti melawan arus lalu lintas maupun tetap menggunakan helm standar SNI baik masyarakat lokal maupun pengguna kendaraan yang melintas pada kawasan ini untuk mengarah ke arah
Kuningan maupun yang akan mengarah ke arah sebaliknya Duren Sawit, kami harapkan Anda tetap mematuhi kelengkapan kendaraan seperti helm standar SNI bagi pengendara roda 2 maupun safety belt bagi pengendara roda 4. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Anda dapat melindungi kepala Anda saat terjadi kecelakaan lalu lintas ketika Anda menggunakan helm standar SNI. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan langsung dari kawasan Gudang Peluru Tebet, Jakarta Selatan. Kembali ke Ardi di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, salam presisi.